Assalamualaikum saudara, kabar siang kembali hadir menyajikan beragam informasi yang menarik. Bersama saya Yuni Sarah, inilah kabar siang selengkapnya. Bupati Siak dan Kapolres Siak meninjau pelaksanaan swab antigen massal bagi karyawan dan masyarakat umum di PT Indah Kiat Perawang, Kecamatan Tualang. Pelaksanaan swab antigen massal yang diperuntukkan bagi karyawan dan masyarakat umum dilaksanakan PT Indah Kiat Pulp and Paper bertempat di Aula PT Indah Kiat Perawang, Kecamatan Tualang pada Sabtu pagi. Pelaksanaan swab antigen massal ini diselenggarakan secara gratis dengan tujuan untuk mengetahui tracking proses pencarian dan identifikasi orang-orang yang melakukan kontak dengan pasien COVID-19. Dijelaskan Bupati Siak Alfedri bahwa Satgas PPKM level 4 bersama Kapolres Siak dan beberapa OPD terkait meninjau pelaksanaan swab antigen bagi karyawan PT Indah Kiat dan masyarakat umum dengan target sebanyak 1.000 orang per hari. Hal ini sesuai instruksi dari Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2021 tentang PPKM level 4 di luar Pulau Jawa yang mengharuskan untuk melakukan swab antigen. Hari ini kami Satgas COVID-19 Kabupaten Siak, khusus Satgas PPKM level 4 bersama Pak Kapolres dan OPD terkait meninjau pelaksanaan testing ataupun juga swab antigen yang dilakukan di berbagai kecamatan, dan hari ini di Kecamatan Tualang, tepatnya di karyawan Indah Kiat Pulp and Paper yang ditargetkan ini 1.000 per hari, dan ini tentu adalah amanah dari instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2021 tentang PPKM level 4 di luar Jawa termasuk Kabupaten Siak, bahwa kita harus melakukan testing itu 7.400 orang satu hari harus di swab antigen. Dan sebab target-target inilah yang kita kerjakan mulai semenjak kita tetapkan PPKM mikro tanggal 10 Agustus sampai 23 Agustus, dan ini berjalan di seluruh kecamatan. Baik, yang pertama nanti terkait dengan tracking, jadi artinya yang positif, yang kontak erat itu juga kita lakukan juga swab antigen. Bupati Siak menambahkan, dengan dilakukan testing secara masif berupa swab antigen dapat melihat kondisi serta berbagai langkah terobosan secara tepat dan upaya untuk mengurangi virus COVID-19 dengan meningkatkan kesembuhan dan mengurangi kematian sehingga dapat mencari solusi terbaik. Tim Liputan mengabarkan. Sementara itu, pelaksanaan testing secara masif melalui swab antigen merupakan langkah antisipasi untuk mengetahui lebih awal masyarakat yang terpapar virus COVID-19 guna menekan penyebarannya di Kabupaten Siak. Kapolres Siak AKBP Gunara Hardianto menjelaskan bahwa pelaksanaan tes swab antigen merupakan langkah antisipasi pencegahan penyebaran COVID-19 di Kabupaten Siak. Dari hasil swab antigen yang digelar di Aula PT IKPP Kecamatan Tualang ini, 3 orang diantaranya dinyatakan reaktif COVID-19 dan ketiganya diwajibkan menjalani isolasi mandiri di tempat yang telah disediakan selama 14 hari dengan pemberian obat secara rutin. Pelaksanaan testing secara masif. Jadi ini dilakukan untuk melaksanakan apa yang diamanahkan dalam Inmendagri 31 tahun 2021 terkait dengan pelaksanaan PPKM level 4, yang mana dalam Inmendagri tersebut ada 2 kegiatan besar yang harus dilaksanakan guna untuk mengurangi laju penularan COVID-19, yaitu yang pertama yaitu penerapan secara ketat 5M. Kemudian juga yang kedua mempercepat kegiatan tracing dan testing. Tentunya yang dari 3 orang tadi sudah diberikan obat-obatan, kemudian segera dilakukan isolasi, dan juga akan dilakukan tracing untuk mengetahui kontak erat siapa saja yang sudah bertemu dengan ketiga pasien tersebut. Ini untuk sebagai upaya pencegahan supaya penularannya bisa segera kita tangani.
Selanjutnya, Kapolres bersama Bupati Siak dan beberapa kepala OPD terkait mengunjungi rumah warga yang melakukan isolasi mandiri COVID-19 dan memberikan bantuan sembako berupa beras, obat-obatan, serta masker, terutama bagi masyarakat yang belum mendapatkan bantuan PKH dan bantuan tunai. Tim Liputan mengabarkan. Badan Operasi Bersama PT BSP Pertamina Hulu menyerahkan 2.500 pieces alat rapid test antigen untuk penanggulangan COVID-19 di Kabupaten Siak. Bantuan ini diterima langsung oleh Bupati Siak Alfedri. Bertempat di Mes Pemda Posko Gugus Tugas Penanganan COVID-19 Kabupaten Siak, Badan Operasi Bersama PT BSP Pertamina Hulu menyerahkan bantuan 2.500 alat rapid test antigen untuk penanggulangan COVID-19 di Kabupaten Siak. Bantuan ini diterima langsung oleh Bupati Siak Alfedri. Ridwan, General Manager BOB PT BSP Pertamina Hulu mengatakan, dari 2.500 pitch alat rapid test antigen ini, 250 diantaranya merupakan bantuan dari mitra kerja BOB PT BSP Pertamina Hulu yang juga ikut peduli dengan penanggulangan COVID-19 di Kabupaten Siak. Hari ini kami menyerahkan tes antigen 2.000 pieces dari BOB, 250 dari mitra kerja. Salah satu bentuk kepedulian kami terhadap mendukung pemerintah Kabupaten Siak dalam rangka memutus penyebaran virus Corona 19. Bupati Siak Alfedri dalam kesempatan ini mengucapkan rasa terima kasihnya atas berbagai bantuan yang telah diberikan oleh BOB PT BSP Pertamina Hulu dalam rangka ikut mendukung upaya pemerintah menanggulangi penyebaran virus COVID-19 di Kabupaten Siak, terutama dalam upaya menekan penurunan kasus yang terkonfirmasi virus COVID-19 agar Kabupaten Siak bisa segera keluar dari posisi positif PPKM level 4 yang ditetapkan oleh Mendagri RI. Ya, alhamdulillah hari ini kita menerima bantuan dari BOB, PT BSP, PHI dalam bentuk antigen ya. Alat tes antigen sebanyak 2.500. Tadi disampaikan oleh Pak GM BOB, 2.000 dari BOB dan 250 dari mitra kerja. Dan insya Allah akan menyusul 250 lagi. Ya, sebelumnya sudah dibantu masker. Tentu ini adalah dalam rangka kita Kabupaten Siak sekarang masuk ke level 4, PPKM level 4, penularan COVID-19. Ya, karena tingkat kematian juga melebihi tingkat kematian nasional 3,3, kemudian juga tingkat kesembuhan di bawah tingkat kesembuhan nasional. Nah, kemudian tentu dari rumah sakit kita waktu itu tanggal 10 Agustus waktu ditetapkan Mendagri nomor 31 itu kan di atas 70%, tapi sekarang alhamdulillah sudah turun. Nah, kemudian positivity rate kita 25% loh Ibu. Ya, standarnya memang 5%. Dan sebab itu kita akan melakukan testing kepada masyarakat sesuai dengan Mendagri 31, itu satu hari 7.400. Bantuan alat rapid test antigen ini nantinya akan diserahkan kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Siak untuk dipergunakan dalam upaya penanganan COVID-19 di Kabupaten Siak. Turut hadir Asisten 2 Setda Kabupaten Siak Hendrisan, Kepala BPBD Safrizal, Kepala Dinas Kesehatan Tony Chandra, dan Kadis Sosial Wan Idris. Tim Liputan mengabarkan. Saudara Bupati Siak Alfedri memimpin rapat evaluasi RFK dan DKA. Beliau meminta kepada seluruh OPD agar mempercepat penyerapan anggaran dan pelaksanaan fisik, terutama bagi OPD yang mengelola dana alokasi khusus. Bertempat di Balai Datuk 4 Suku Komplek Abdi Praja, Bupati Siak Alfedri memimpin rapat evaluasi realisasi fisik dan keuangan serta dana alokasi khusus yang diikuti seluruh kepala OPD dan camat se-Kabupaten Siak. Dalam rapat tersebut, setiap perangkat daerah melaporkan realisasi kemajuan fisik dan keuangan yang bersumber dari dana anggaran pendapatan belanja daerah dan dana alokasi khusus mulai pertanggal 30 Juli 2021. Bupati Siak Alfedri mengungkapkan, rapat evaluasi ini dimaksudkan untuk mengetahui capaian kinerja fisik dan keuangan dari masing-masing OPD yang telah terrealisasi serta yang belum terrealisasi.
Untuk itu, Bupati Siak meminta kepada seluruh OPD agar mempercepat penyerapan anggaran dan pelaksanaan fisik, terutama bagi OPD yang mengelola dana alokasi khusus. Nanti disetujui oleh Mendagri untuk TPP. Nah, makanya jadi perhatian ya, bagi Dinas Kesehatan dan juga BKD. Kalau itu terkait BTT, ini saya minta memang sebelum ya memang ketentuan juga harus direview oleh inspektorat. Ini untuk disegerakan supaya jangan nanti menjadi kendala dalam penyaluran tambahan penghasilan pegawai. Itu yang saya minta untuk menjadi perhatian. Nah, kemudian untuk DAU sudah ada surat dari Menteri Keuangan. DAU itu akan ditunda kalau laporan keuangan mengenai COVID tidak dilaporkan. Jadi laporan keuangan per bulan. Ya, realisasi COVID ini baik nanti untuk penanganan kesehatan, ya belanja di urusan-urusan kesehatan maupun di jaring pengaman sosial ataupun recovery ekonomi. Nah, itu harus dilaporkan setiap bulan. Melalui rapat ini, pemerintah daerah mendapatkan gambaran secara utuh serta bersama mencari solusi jika ada kendala yang dihadapi masing-masing OPD, sehingga ke depan realisasi fisik dan keuangan di Kabupaten Siak dapat sesuai dengan harapan. Tim Liputan mengabarkan. Saudara Bupati Siak Alfedri mengikuti rapat koordinasi nasional pengendalian inflasi yang dibuka secara langsung oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo secara virtual. Bupati Siak Alfedri bersama Sekretaris Daerah Kabupaten Siak Arfan Usman, Asisten 2 Setda Siak Henrisan, serta sejumlah pejabat di lingkungan pemerintah Kabupaten Siak mengikuti rapat koordinasi nasional pengendalian inflasi yang diikuti oleh Kepala Daerah se-Indonesia. Kegiatan ini dibuka langsung oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo melalui virtual. Dalam Rakornas tahun ini, Presiden Joko Widodo mengatakan di kuartal kedua tahun 2021, Indonesia mampu tumbuh dengan angka inflasi yang terkendali di angka 1,52%. Meski angka inflasi tersebut jauh berada di bawah target inflasi 2021, yakni sebesar 3%, namun Jokowi menyebut harus tetap waspada untuk dapat mengendalikan laju inflasi. Angka inflasi itu jauh di bawah target inflasi 2021 yaitu 3%. Tetapi kita juga tahu bahwa inflasi yang rendah juga bisa bukan hal yang menggembirakan. Karena bisa saja ini mengindikasikan turunnya daya beli masyarakat akibat pembatasan aktivitas dan mobilitas. Di kuartal ketiga 2021 kita juga tetap harus waspada, tetap harus hati-hati mengatur keseimbangan antara kesehatan dan ekonomi, mengatur rem dan gas. Penyebaran COVID tetap harus kita kerjakan, harus bisa kita kendalikan. Selain itu, Presiden Jokowi juga meminta agar tim pengendalian inflasi di daerah atau TPID untuk tetap fokus menjaga ketersediaan stok dan stabilitas harga barang kebutuhan pokok di lapangan dan bersikap proaktif dalam mendorong sektor ekonomi sehingga dapat tumbuh semakin produktif serta dapat memanfaatkan momentum pandemi untuk meningkatkan nilai tambah yang berasal dari sektor pertanian. Tim Liputan mengabarkan. Saudara, kita akan kembali lagi setelah jeda iklan berikut ini. Perkenalkan, ini Damar. Untuk menghadapi virus COVID-19, Damar selalu keluar rumah menggunakan masker. Eits, Damar, pakai masker.
Virus COVID-19 merupakan musuh bersama yang patut kita cegah. Dan Damar telah menyadari akan hal itu, sehingga dalam melakukan kegiatannya sehari-hari, Damar selalu menerapkan protokol kesehatan yang berlaku untuk menghadapi normal baru atau yang biasa kita sebut dengan new normal. Selain menggunakan masker, Damar juga tidak lupa cuci tangan sebelum memasuki ruangan. Ketika memasuki ruangan, Damar membuka pintu dengan "Eits, tidak boleh." Tapi bukalah pintu dengan menyikunya. Ya, benar. Bersalaman ketika bertemu teman. Oh. Hindari untuk bersalaman dengan teman. Dan jangan lupa untuk melakukan social distancing. Damar sudah siap dalam menghadapi new normal. Bagaimana dengan kamu? Jagalah kesehatan diri Anda sendiri dan juga keluarga Anda dengan menerapkan protokol kesehatan, oke? Dalam rangka pandemi kasus COVID-19, pemerintah Kabupaten Siak menghimbau kepada seluruh masyarakat Kabupaten Siak agar tetap tenang, jangan resah, dan tidak menyebarkan informasi yang belum tentu kebenarannya. Menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat, yakni dengan melakukan cuci tangan pakai sabun sebelum dan sesudah melakukan aktivitas. Menjaga kesehatan dengan mengkonsumsi gizi seimbang, perbanyak sayur dan buah, serta minum air putih. Melakukan aktivitas fisik dan olahraga secara rutin. Kurangi aktivitas di luar. Segera memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan bila mengalami gejala demam. Untuk pertolongan emergensi, hubungi call center 112. Pandemi COVID-19 masih berlangsung. Mari kita terus berjuang dan berusaha untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19 dengan 3 jurus ampuh. Pertama, mematuhi protokol kesehatan dengan 3M. Memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan dengan sabun dengan air yang mengalir. Kedua, mari sukseskan program vaksinasi COVID-19. Ketiga, mari lawan hoax dengan menyebarkan informasi yang benar. Lindungi diri kita dan lindungi keluarga kita dari COVID-19. Demi satu tujuan yang sama, tidak ada lagi yang boleh tertinggal di belakang. Karena mereka aset masa depan kita. Dimanapun mereka terlahir, kurang gizi adalah tanggung jawab kita bersama. Kita semua harus mencegahnya. Benahi lingkungan dan penuhi asupan gizi yang seimbang, mulai dari dalam kandungan, sejak lahir dan balita. Mereka semua berhak mendapatkan asupan gizi yang sama. Semua akan terwujud bila kita peduli, bila kita mau terus belajar, dan bila kita semua sadar masa depan lahir dari lingkungan yang sehat. Saatnya peduli. Anak-anak Siak harus sehat dan berhak atas gizi yang seimbang. Ayo menuju Kabupaten Siak bebas stunting.
Saudara, menurut Gubernur Bank Indonesia Peri Warijyo, laju inflasi bulan Juli tahun 2021 masih dapat terkendali. Namun untuk tahun 2022, ada risiko tekanan inflasi yang patut diwaspadai. Hal ini yang disampaikan pada saat pembukaan Rapat Koordinasi Nasional Tim Pengendalian Inflasi di Istana Negara. Inflasi pada tahun 2021 dan 2022 akan terjaga dalam kisaran sasaran yaitu 3% plus minus 1%. Meskipun risiko kenaikan inflasi pada tahun 2022 perlu kita antisipasi sejalan dengan kenaikan permintaan domestik dan kenaikan harga komoditas dunia. Bupati Siak Alfedri kembali menyerahkan bantuan masker dalam upaya meminimalisir penyebaran COVID-19 di tengah masyarakat. Dan kali ini masker tersebut diserahkan untuk kemudian dibagikan lagi kepada pengurus dan jemaah masjid serta pondok pesantren di kecamatan yang ada di Kecamatan Pusako. Bertempat di Aula Muhammad Yamin, kantor Kecamatan Pusako, Bupati Siak Dr. Andes Haji Alfedri menyalurkan bantuan masker untuk pengurus dan jemaah masjid serta pondok pesantren di Kecamatan Pusako. Camat Pusako Harlan Winanda menjelaskan, untuk Kecamatan Pusako sejauh ini dalam penanggulangan virus COVID-19 di wilayahnya cukup bisa dikendalikan. Hal ini terbukti dengan masih terdapatnya kampung-kampung yang masih termasuk ke dalam zona hijau kasus COVID-19, yakni Kampung Perincit, Berbari, dan juga Pusako. Sementara untuk warga yang menjalani perawatan karena terkonfirmasi COVID-19 saat ini terdapat 2 orang, masing-masing dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Tengku Rafian Siak, 2 orang melakukan isolasi di asrama haji dan 9 orang yang melakukan isolasi mandiri di rumah. Kasus COVID yang berada di Kecamatan Pusako, 2 yang di RSUD, 2 di asrama haji, dan 9 orang yang isoman yang berada di rumah. Dan pun kami sampaikan laporan di sini terkait dengan selama pelaksanaan PPKM level 4, alhamdulillah berjalan dengan kondusif, serta kami juga melaksanakan antigen di tempat berada di masing-masing posko. Selanjutnya, Bupati Siak Dr. Andes Haji Alfedri mengatakan, pandemi COVID-19 yang melanda dunia saat ini belum tahu akan selesai dalam waktu dekat, bahkan mungkin akan lebih dari 2 atau 3 tahun ke depan. Untuk itu dirinya meminta kepada masyarakat untuk selalu mematuhi protokol kesehatan, menjaga kebersihan dan kesehatan diri serta lingkungan sekitar. Salah satu cara yang bisa tetap dilakukan masyarakat agar terhindar dari terpapar virus COVID-19 ialah dengan tetap konsisten memakai masker, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, serta menjaga jarak. Eskalasi penularan COVID ini bukan semakin menurun, malah meningkat. Termasuk di Pusako. Nah, Pusako itu kan 1 kecamatan. Nah, sekarang hari ini sudah 13. Ya, apalagi di Potensia. Kalau sekarang tinggal 900 lebih. Kemarin sempat 1.300 di saat kita ditetapkan level 4. Nah, ini turunlah sedikit di bawah 1.900. Nah, yang meninggal sudah 311 lah Potensia. Jadi ini angka sedikit. Apalagi yang cerita nasional. Nah, terutama ini semenjak masuk varian baru, varian Delta dari India. Dalam penyerahan bantuan masker hadir Kepala Dinas Perhubungan Junaidi dan Kepala BPDB Kabupaten Siak Syafrizal. Dari Kecamatan Pusako, Tim Liputan mengabarkan. Masih dalam kegiatan monitoring PPKM, kali ini Bupati Siak Alfedri meninjau posko PPKM di Kecamatan Bungaraya dan diawali dari posko PPKM di Kampung Jayapura. Akhir pekan, Bupati Siak Alfedri didampingi Kapolres Siak serta pimpinan OPD terkait di lingkungan pemerintah Kabupaten Siak kembali melaksanakan monitoring posko PPKM yang ada di Kecamatan Bungaraya. Setibanya di Kecamatan Bungaraya, Bupati Siak bersama rombongan disambut hangat oleh Camat Bungaraya bersama jajarannya dengan memulai peninjauan dari posko PPKM penyekatan Kampung Jayapura serta posko PPKM COVID-19 yang berada di Kampung Bungaraya. Saat ini Kecamatan Bungaraya telah mendirikan beberapa posko penyekatan PPKM yang diketuai Sekretaris Camat Bungaraya,
Tidak hanya itu, posko penyekatan di tingkat kampung juga telah didirikan guna memantau aktivitas masyarakat dengan tujuan agar masyarakat bisa disiplin dan sadar untuk tetap mematuhi protokol kesehatan dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Tim Liputan mengabarkan. Dalam kunjungan monitoring posko PPKM di Kecamatan Bungaraya, Bupati Siak Alfedri bersama rombongan menyerahkan bantuan beras, obat-obatan, dan masker bagi warga yang menjalani isolasi mandiri di Kecamatan Bungaraya. Saat melakukan monitoring PPKM di Kecamatan Bungaraya, Bupati Siak Alfedri didampingi Kapolres Siak AKBP Gunara Hardianto menyerahkan bantuan berupa beras, obat-obatan, serta masker untuk warga yang menjalani isolasi mandiri di rumah. Penyerahan bantuan tersebut untuk mengurangi beban masyarakat dalam melakukan isolasi mandiri. Hal ini dikarenakan warga yang melakukan isolasi mandiri tidak dapat beraktivitas di luar rumah. Ada obat lanjutan Pak. Ya udah enggak apa-apa ya. Colok Ibu. Iya. Bapak tadi colok. Iya. Negatif. Tidak hanya itu, Bupati Siak Alfedri bersama Kapolres Siak juga turut memberikan semangat kepada warga yang melakukan isolasi mandiri agar tidak terbawa suasana. Seraya berpesan agar masyarakat yang menjalani isoma tetap jaga kesehatan, mengkonsumsi obat dan istirahat yang cukup. Tim Liputan mengabarkan. Saudara Wakil Bupati Siak Husni Merza lakukan peninjauan posko PPKM level 4 di Kecamatan Sungai Apit, sekaligus mengunjungi warga yang melaksanakan isolasi mandiri dan menyerahkan bantuan sembako. Wakil Bupati Siak Husni Merza melakukan peninjauan posko PPKM level 4 di Kecamatan Sungai Apit. Dalam peninjauan ini, Wakil Bupati Siak didampingi Camat Sungai Apit, Sekretaris Camat Sungai Apit, pihak BPBD Kabupaten Siak, serta unsur Satgas Covid Kabupaten dan Kecamatan. Selain meninjau posko PPKM di tingkat kampung, Wakil Bupati Siak dan rombongan juga mengunjungi masyarakat yang melaksanakan isolasi mandiri di rumah dengan memberikan edukasi singkat untuk lebih meningkatkan kewaspadaan masyarakat agar tetap menjalankan protokol kesehatan sekaligus menyerahkan bantuan berupa sembako. Peninjauan posko PPKM ini dilanjutkan di Kampung Kayu Arah, Lalang, Bunsur, Mengkapan, Pelabuhan Tanjung Buton, Sungai Rawa, hingga di Kampung Penyengat, Kecamatan Sungai Apit. Wakil Bupati Siak mengatakan, warga yang menjalani isolasi mandiri diberikan bantuan dan sembako untuk keseharian mereka, sehingga kebutuhan keseharian terpenuhi selama menjalani masa isolasi. Wakil Bupati berharap tim Satgas di tingkat kampung terus memantau dan memonitoring keadaan warga yang menjalani isolasi untuk tetap berada di rumah hingga benar-benar dalam kondisi sehat. Kita memonitor kondisi penyebaran virus corona khususnya di Kecamatan Sungai Apit. Hari ini berbagi dua tempat, sama Pak Bupati di Bungaraya dan saya di Sungai Apit. Ini kita selain monitor posko-posko untuk pencegahan corona ini, juga kita tadi mengunjungi beberapa warga yang melakukan isolasi mandiri. Kita berikan edukasi singkat tadi pada mereka, juga memberikan bantuan sembako, dan juga dari Pak Kepala Puskesmas, Pak Dokter itu juga menyediakan siap untuk memberikan obat-obatan, sehingga mereka betul-betul nanti selain kebutuhan sehariannya untuk makan, sembakonya sudah tersedia, dan obat-obatan juga. Beliau juga mengapresiasi petugas posko PPKM atas tugas yang telah dilaksanakan, sehingga dengan aktifnya posko PPKM dapat mencegah penyebaran virus COVID-19. Sementara itu terkait kesiapan posko COVID di tingkat kampung, ketersediaan masker menjadi hal yang sangat penting sebagai salah satu cara mencegah penyebaran virus COVID-19, termasuk dengan penerapan protokol kesehatan dalam berbagai kegiatan, dan jika kondisi tubuh dalam keadaan tidak sehat, masyarakat pun diimbau untuk menghindari kerumunan serta melakukan pemeriksaan di pusat kesehatan setempat. Tim Liputan mengabarkan. Saudara, informasi selanjutnya setelah jeda iklan berikut ini.
senyummu. Silakan Anda berkunjung di Warung Lala, Menteng Hulu, samping Grand Gerak. Di mana aja yang kita bisa mendapatkannya? Insya Allah kita berada di setiap warung-warung yang kita bekerja sama dengan kita meletakkan stik lele crispy. Aku kan tak mau nih. Pak Amin dari mana? Aku pasal nih. Tapi sepertinya kambuh lagi lambung. Kayaknya sebenarnya ramai di sana. Yuk kita tengok dulu yuk. Ada apa? Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada Bapak kenapa ya? Inilah nih bapak nih tadi nih. Balik dari cari kayu, sakit perut dekat di lambung. Ibu nih aku pasal nih. Ini Pak kebetulan ada jamu untuk lambungnya. Bapak bisa coba ya. Jamu ragil ayu memang. Oh ye. Dapatkan produk jamu bubuk ragil ayu di Bandar Sungai. Donat 1001. Donat 1001 tersedia dengan berbagai topping. Coklat, gula, dan meses. I love Donat 1001. Terima kasih masih bersama kami di Kabar Siak, Saudara. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Siak menghimbau bagi masyarakat yang mengalami gejala demam, batuk, dan sesak agar segera berobat ke Puskesmas atau sarana kesehatan untuk mendapatkan tindakan yang tepat melalui pengobatan. Himbauan ke saya, ke masyarakat, bagi masyarakat yang mengalami gejala demam,
batuk, sesak, segera berobat ke puskesmas atau sarana kesehatan untuk mendapatkan pelayanan, untuk mendapat obat sehingga dapat disembuhkan dengan segera, ya. Jangan menunggu lama, ya. Barangkali ini himbauan kami kepada masyarakat. Wakil Bupati Siak Haji Husni Mirza ikuti seminar program pendidikan reguler Angkatan 62 Lembaga Pertahanan Nasional yang mengusung tema modal sosial dan budaya menjadi kekuatan nasional dalam memulihkan ekonomi di tengah pandemi COVID-19 secara virtual. Bertempat di ruang rapat Pucuk Rebung kantor Bupati Siak, Wakil Bupati Siak ikuti seminar program pendidikan reguler Angkatan 62 yang diselenggarakan oleh Lemhanas atau Lembaga Pertahanan Nasional RI dengan mengusung tema modal sosial dan budaya menjadi kekuatan nasional dalam pemulihan ekonomi di tengah pandemi COVID-19. Seminar ini diikuti secara virtual oleh Kepala Daerah se-Indonesia dan diikuti juga oleh Wakil Bupati Siak Haji Husni Mirza. Saat memulai seminar, Menko Investigasi dan Kemaritiman RI, Luhut Binsar Panjaitan sempat mengatakan, kekuatan modal sosial dan budaya dalam kelompok masyarakat Indonesia yang ada sejak lama menjadi sebuah kekuatan masyarakat di berbagai daerah untuk bertahan di dalam menghadapi kondisi pandemi saat ini. Yang harus kita perbaiki ke depan mengenai data, tapi sekarang kami cleansing data. Kami berharap dalam 2 minggu ke depan pasti angkanya sudah jauh lebih bagus. Indonesia kasus aktif kalau kita lihat yang kanan, penambahan kasus aktif juga turun 52,3% dari puncak kasus 15 Juli yang lalu. Kemudian penambahan kasus aktif di Jawa Bali sendiri menurun di 68,5% dari mulai 15 Juli yang lalu. Selanjutnya, Letjen TNI Agus Wijoyo selaku Gubernur Lemhanas RI saat membuka seminar ini kembali menegaskan modal sosial dan budaya di tengah-tengah masyarakat dinilai dapat menjadi seluruh kekuatan kolektif untuk membantu memulihkan aktivitas ekonomi dan sosial secara optimal dengan memanfaatkan kesadaran masyarakat dalam bergotong royong mengatasi pandemi COVID-19. Dalam kondisi perekonomian Indonesia saat ini, perlu adanya upaya pemulihan ekonomi nasional dengan mendayagunakan kekuatan modal sosial dan budaya yang telah berkembang di masyarakat dan perlu digali dan ditransformasikan ke dalam pengembangan institusional, ekonomi, dan human kapital. Budaya, menggali kekuatan sosial budaya untuk mendorong upaya pemulihan ekonomi nasional. Jadi inti dari seminar ini yang ingin digali adalah modal sosial budayanya. Tujuannya adalah untuk upaya pemulihan ekonomi nasional. Menjadi salah satu indikator dari kemampuan para peserta dalam menyerap dan memahami berbagai materi selama mengikuti pendidikan di Lemhanas RI. Melalui seminar ini pula, para peserta dapat menuangkan ilmunya untuk menyusun hasil seminar yang strategis dengan menggunakan kemampuan berpikir secara komprehensif, integral, holistik, dan sistemik. Seminar yang diselenggarakan secara daring ini menjadi salah satu indikator dari kemampuan dalam menyerap dan memahami berbagai materi bagi para peserta PPRA ke-62 Lemhanas tahun 2021. Tim Liputan mengabarkan. Kementerian Dalam Negeri menggelar rapat koordinasi mengenai sosialisasi Inmendagri tentang perpanjangan PPKM di wilayah Jawa dan Bali serta PPKM wilayah luar Jawa dan Bali. Sosialisasi Inmendagri yang digelar oleh Kementerian Dalam Negeri terkait perpanjangan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat di sejumlah wilayah di Pulau Jawa dan Bali serta PPKM di luar Pulau Jawa dan Pulau Bali, diikuti oleh seluruh kepala daerah kabupaten kota se-Indonesia yang termasuk ke dalam PPKM level 4. Pada sosialisasi ini diikuti langsung oleh Sekda Siak Arfan Usman, didampingi oleh sejumlah pimpinan OPD terkait secara virtual.
PLH Dirjen Adwil Kemendagri Suhajar Diantoro di awal sambutannya menjelaskan, setelah Imendagri resmi ditandatangani oleh Menteri Dalam Negeri, maka digelar sosialisasi kepada seluruh perwakilan dari kepala daerah yang termasuk ke dalam PPKM level 4. Ditambahkan oleh PLH Dirjen Adwil Kemendagri Suhajar Diantoro, Imendagri nomor 35 dikeluarkan guna menggantikan Imendagri nomor 34 pemberlakuan PPKM wilayah Jawa dan Bali selama 1 minggu ke depan sampai tanggal 30 Agustus 2021. Sedangkan Imendagri nomor 36 mengatur tentang PPKM level 4 di luar wilayah Jawa dan Bali, menggantikan Imendagri nomor 31 dan Imendagri nomor 37 sebagai pengganti dari Imendagri nomor 32 yang mengatur PPKM level 3, level 2, dan level 1 untuk wilayah luar Jawa dan Bali yang berlaku selama 2 minggu ke depan. Sementara itu, untuk ketentuan level 4 di luar Pulau Jawa dan Bali, terdapat 11 kabupaten kota yang telah berhasil mengelola pandemi ini menjadi menurun ke level 3, termasuk di dalamnya Kabupaten Siak, Kabupaten Rokan Hulu, Kota Dumai, dan kabupaten kota lainnya di luar wilayah Jawa dan Bali, meski ada beberapa ketentuan yang berubah dan harus tetap dipatuhi. Luar Jawa Bali. Luar Jawa Bali ada 386 kabupaten kota, level 4 alhamdulillah dari 45 kabupaten kota 2 minggu yang lalu sekarang tinggal 34. Jadi sudah ada 11 kabupaten kota yang berhasil mengelola pandemi ini sehingga membaik menjadi level 3. Daerah yang membaik itu adalah Siak, Rokan Hulu, Dumai, Merangin, Bengkulu Utara, Tulang Bawang Barat, Lampung Selatan, Lampung Barat, Barito Kuala, Ende, dan Sika. Dalam sosialisasi yang dilaksanakan ini, ada 5 dirjen yang menjadi narasumber untuk memberikan materi mengenai perubahan Imendagri terkait perpanjangan PPKM untuk wilayah Jawa dan Bali, serta luar Pulau Jawa dan Bali. Terkait perpanjangan PPKM untuk wilayah Jawa dan Bali, serta di luar Pulau Jawa dan Bali. Tim Liputan mengabarkan. Asisten 3 Administrasi Umum Setda Siak Jamaluddin menghadiri launching lagu Untukmu Indonesia melalui virtual. Lagu ini dipersembahkan untuk ulang tahun ke-76 Republik Indonesia. Asisten 3 Administrasi Umum Setda Siak Jamaluddin mengikuti peluncuran lagu Untukmu Indonesia secara virtual yang digagas oleh Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum. Dalam kesempatan tersebut turut hadir Kemendagri Tito Karnavian, Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri Bahtiar, serta penyanyi yang terlibat dalam lagu tersebut seperti Bams, Marsha Manopo, dan lain sebagainya. Lagu Untukmu Indonesia dipersembahkan sempena hari ulang tahun ke-76 Republik Indonesia, sehingga lagu ini membuat Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri Bahtiar merasa bangga atas peluncuran lagu Untukmu Indonesia. Lagu ini pun dinilai mampu mendorong jiwa dan semangat nasionalisme bagi bangsa Indonesia. Nanti kita bisa mempersembahkan lagu buat Indonesia sebagai bentuk kecintaan kita bangsa ini. Kenapa begitu? Karena memang tidak banyak lagi lagu-lagu itu. Kalau kita itu lagu-lagu ciptaan masa-masa perjuangan yang lebih banyak. Ada dulu, tapi mungkin beberapa tahun yang lalu. Nah, dan mengungkapkan kecintaan dan membangkitkan rasa menjadi semangat, lalu bisa menjadi jiwa nasionalisme, kecintaan kepada bangsa itu. Hal senada diungkapkan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian secara bersama merawat dan menjaga bangsa meski keberagaman suku, budaya, dan agama, sehingga bangsa Indonesia menjadi bangsa yang kaya dan membanggakan. Lagu ini pun diharapkan dapat memupuk rasa nasionalisme kebangsaan yang tinggi. Tentu kita tidak ingin mengalami bangsa kita terpecah seperti itu. Oleh karena itu kita perlu merawat persatuan bangsa kita, wawasan kebangsaan kita terus dijaga sehingga bangsa kita yang amat beragam, yang amat plural,
berbeda suku-suku, bahasa, keturunan ras, agama, dan lain-lain, ini justru bisa menjadi kebanggaan dan kekayaan bagi bangsa kita dan bukan menjadi perbedaan yang dapat memecah belah bangsa kita. Untuk itu, pengembangan nilai-nilai kebangsaan, wawasan kebangsaan, persatuan bangsa harus terus kita jaga, kita rawat. Salah satunya adalah melalui jalur seni dan budaya. Seni dan budaya adalah soft weapon, senjata lunak bagi kita untuk memelihara persatuan bangsa kita. Tim Liputan mengabarkan. Saudara Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Siak Fauzi Asni membuka kegiatan pelatihan dan pop-up market UMKM Siak. Kegiatan ini sebagai awal dari program sekelas atau sentra kreatif Lestari Siak. Saudara, saat ini saya akan melaporkan jalannya rangkaian acara pelatihan dan pop-up market UMKM Siak yang ditaja oleh sekelas atau sentra kreatif Lestari Siak yang merupakan wadah bagi anak-anak muda kreatif dengan tetap menjaga kelestarian alam di Kabupaten Siak. Dan kegiatan ini berlangsung di dalam kompleks bangunan Tangsi Belanda, tepatnya di Barak Tangsi Belanda, dan dibuka secara resmi oleh Kepala Dinas Pariwisata Fauzi Asni. Dan ada beberapa rangkaian acara pada pelatihan dan pop-up market UMKM Siak. Di antaranya pemutaran video sekelas, pemateri dari placemaking, pelatihan desain kemasan, pop-up, dan pelatihan strategi marketing. Dan kegiatan ini juga diikuti oleh komunitas dari masyarakat Siak dan dari luar Kabupaten Siak yang diikuti secara virtual. Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Siak menyambut baik terlaksananya pelatihan pop-up market ini dan menjadi bukti bahwa anak-anak muda yang tergabung dalam sentra kreatif Lestari Siak memiliki mutu dan kelas yang sangat baik, sehingga menjadi contoh bagi anak Siak maupun dari luar Siak. Mengingat kegiatan ini ditaja dalam situasi sulit pandemi COVID-19. Dengan adanya pelatihan yang diselenggarakan oleh sekelas ini, kami dari Dinas Pariwisata tentunya sangat menyambut baik dan sangat apresiatif. Adik-adik dari sekelas mampu menyelenggarakan acara ini baik secara online maupun offline. Ini sudah menunjukkan bahwa mereka punya kelas, mereka punya mutu yang sangat baik. Mudah-mudahan ini menjadi ikutan bagi anak-anak muda yang lain, yang komunitas-komunitas yang ada di Siak maupun di luar Siak. Mari kita berbuat bahwa kita tidak terbatas oleh pandemi. Kita bisa menyiapkan segala sesuatu produk UMKM ini mulai daripada masa sulit ini sampai ke masa normal nanti. Tim Liputan mengabarkan. Saudara, informasi selanjutnya setelah jeda iklan berikut ini. Demi satu tujuan yang sama, tidak ada lagi yang boleh tertinggal di belakang. Karena mereka aset masa depan kita. Dimanapun mereka terlahir, kurang gizi adalah tanggung jawab kita bersama. Kita semua harus mencegahnya. Benahi lingkungan dan penuhi asupan gizi yang seimbang. Mulai dari dalam kandungan, sejak lahir dan balita. Mereka semua berhak mendapatkan asupan gizi yang sama. Semua akan terwujud bila kita peduli, bila kita mau terus belajar, dan bila kita semua sadar masa depan lahir dari lingkungan yang sehat. Saatnya peduli, anak-anak Siak harus sehat dan berhak atas gizi yang seimbang. Ayo menuju Kabupaten Siak bebas stunting.
Donat 1001. Donat 1001 tersedia dengan berbagai topping: coklat, gula, dan meses. I love Donat 1001. Aku kan tak mau nih. Pak Awen dari mana? Apa pasal nih? Tapi sepertinya kambuh lagi lambung. Kayaknya sebenarnya ramai di sana. Yuk kita tengok dulu yuk. Ada apa? Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada Bapak kenapa ya? Inilah nih bapak nih tadi nih. Balik dari cari kayu, sakit perut dekat di lambung. Ibu nih apa pasal nih? Ini Pak kebetulan ada jamu untuk lambungnya, Bapak bisa coba ya. Jamu ragil ayu memang. Oh ye. Dapatkan produk jamu bubuk ragil ayu di Bandar Sungai. Setiap matamu melirik, detak jantungku berdegup kencang saat ku melihat senyummu. Kantor Kejaksaan Negeri Siak lakukan pelantikan dan serah terima jabatan beberapa kepala seksi dan dilantik langsung oleh Kepala Kejaksaan Negeri Siak, Dharma Bela Timbas. Pelantikan dan serah terima jabatan beberapa kepala seksi di Kantor Kejaksaan Negeri Siak, di antaranya Kepala Seksi Pidana Umum, Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara, Kepala Seksi Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan Kejaksaan Negeri Siak, oleh Kepala Kejaksaan Negeri Siak Dharma Bela Timbas yang berlangsung di Aula Kantor Kejaksaan Negeri Siak. Dan Saudari Hindun Harahap SHMH
untuk saya ambil sumpah memangku jabatan sebagai Kepala Seksi Tindak Pidana Umum dan Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara pada Kejaksaan Negeri Siak. Saya bersedia. Menurut agama apa? Islam. Sebelum pengambilan sumpah ini dilakukan, bahwa sumpah saudara ini saudara persembahkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa dan saudara ucapkan di hadapan pejabat yang berwenang. Sumpah saudara supaya saudara ucapkan dalam kesadaran yang sepenuhnya dengan kemauan yang sesungguh-sungguhnya dan wajib saudara tepati dengan segala keikhlasan dan kejujuran. Tuhan Maha mengetahui. Harap saudara mengikuti ucapan saya kata demi kata. Demi Allah saya bersumpah bahwa saya untuk diangkat pada jabatan ini, baik langsung maupun tidak langsung, dengan rupa atau dalih apapun juga, tidak memberi atau menyanggupi akan memberi sesuatu kepada siapapun juga, bahwa saya akan setia dan taat kepada negara Republik Indonesia. Dengan telah dilantiknya Kepala Seksi Pidana Umum Senopati dan Kasidatun Hindun Harahap menyatakan akan melanjutkan program yang ada di Kejaksaan Negeri Siak dan juga akan meningkatkan pelayanan berbasis digital. Kalau saya lebih kepada akan melanjutkan apa yang sudah dilaksanakan ataupun dikerjakan oleh Kepala Seksi Perdata Usaha sebelumnya, dan mungkin akan lebih meningkatkan yang terbaik untuk Kejaksaan Negeri Kejaksaan Negeri Siak pada khususnya, dan untuk Siak ya, Kabupaten Siak pada umumnya. Ya, sama halnya seperti Mbak Indun mengatakan tadi bahwa kami akan melanjutkan dari tugas sebelumnya, namun di dalam bidang sektor saya nantinya akan kami melakukan terobosan-terobosan dalam pelayanan masyarakat seperti tilang dan pelayanan seperti informasi kepada masyarakat khususnya dalam penanganan perkara. Mungkin itu, Mbak. Usai pelantikan dan serah terima jabatan, dilakukan ramah tamah bersama seluruh jajaran Kejaksaan Negeri Siak yang berlangsung lancar dengan tetap menerapkan protokol kesehatan COVID-19. Tim Liputan mengabarkan. Tim penggerak PKK Kabupaten Siak mengumumkan pemenang Lomba Gebiar Perayaan HUT RI ke-76 yang diikuti oleh utusan kecamatan se-Kabupaten Siak secara virtual. Bertempat di ruang rapat Zamrud Perumahan Abdi Praja, tim penggerak PKK Kabupaten Siak yang bekerja sama dengan pengurus Dekranasda dan Bunda PAUD Kabupaten Siak menggelar lomba secara virtual. Untuk kategori lomba, lagu pantang mundur versi COVID-19, lomba baca puisi dan lomba stand up komedi yang diikuti oleh utusan kecamatan se-Kabupaten Siak. Dan angkat senjata lagi. Tapi siapakah yang tidak lagi mendengar biru kami? Supaya kami maju dan tegak hati. Dari Kecamatan Mumpura, Kecamatan Sabahau, Kecamatan Bungaran, Kecamatan Sungai Api, Kecamatan Dain. Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Siak, Dr. Anda Haja Rasidah mengatakan, lomba ini digelar dalam rangka peringatan HUT RI ke-76 dan ajang meresolusi diri dengan mengisi kemerdekaan yang telah diperjuangkan para pendahulu bangsa. Di mana saat ini generasi penerus sudah sepantasnya berkontribusi mengisi kemerdekaan dengan melakukan berbagai kegiatan positif. Kemerdekaan ini sebagai ajang untuk meresolusi atau merencanakan kontribusi kecil yang akan kita lakukan untuk mengisi kemerdekaan, tentunya dengan hal-hal yang positif dan bermanfaat.
Sementara dari ketiga lomba yang diadakan, yakni lomba menyanyikan lagu pantang mundur versi COVID-19, dimenangkan oleh utusan Kecamatan Mempura, dan lomba baca puisi serta stand up komedi dimenangkan oleh utusan Kecamatan Bungaraya. Haja Rasida berharap ke depan makin banyak utusan dari kampung-kampung se-Kabupaten Siak yang ikut menyemarakkan kegiatan lomba dalam rangka HUT Kemerdekaan Republik Indonesia. Pertamanya dari kawan-kawan juga, dari kawan-kawan PKK, Desranasda, kemudian dari Kabupaten Siak. Jadi idenya pada waktu itu, karena kita dalam keadaan pandemi, kita tidak bisa berkumpul, bagaimana kita mengadakan lomba tetapi secara virtual yang diikuti oleh 15 kecamatan yang ada. Kepada sebenarnya kan kita menyurati Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan, saya berharap untuk kegiatan-kegiatan selanjutnya untuk Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan agar bisa lebih aktif lagi dan mempersiapkan apa yang diminta oleh PKK Kabupaten. Jadi mohon kerjasamanya, bantuannya, sehingga segala sesuatunya bisa dijalankan. Tim Liputan mengabarkan. Gelar operasi justisi di kilometer 4 Kecamatan Tualang, tim justisi menjaring 67 orang pelanggar protokol kesehatan. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Siak yang tergabung dalam tim justisi penegakan hukum protokol kesehatan penanganan COVID-19 kali ini melaksanakan kegiatan operasi penertiban terhadap pelaksanaan penegakan Perda Kabupaten Siak nomor 4 tahun 2020 tentang penanganan penyakit menular di Kabupaten Siak. Operasi gabungan ini dilaksanakan di Pasar Tuas Rumpun, kilometer 4, Kelurahan Prawang, Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak, selama 2 hari dari tanggal 18 sampai dengan 19 Agustus 2021. Pelaksanaan operasi justisi ini dibagi menjadi 2 bagian, yaitu secara stesen di sepanjang jalan Pasar Tuas Rumpun, dan hunting di mana petugas bergerak menyasar ke dalam Pasar Tuas Rumpun, kilometer 4, Tualang. Operasi yang dilaksanakan selama 2 hari tersebut setidaknya telah menjaring sebanyak 39 orang warga yang kedapatan tidak memakai masker saat melakukan aktivitas di luar rumah. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Siak, Kaharudin Esos MSI melalui Kabid Penegak Perundang-undangan Daerah Subandi Esos MSI mengatakan warga yang keluar rumah harus mematuhi protokol kesehatan dengan mengenakan masker. Dari operasi justisi selama 2 hari di Kecamatan Tualang, tim gabungan berhasil menjaring 67 warga yang tidak menggunakan masker saat diamankan petugas. Di antaranya 39 orang mengikuti sidang tipiring, dan 28 orang diwajibkan membuat surat pernyataan tertulis oleh penyidik pegawai negeri sipil Satpol PP Kabupaten Siak. Operasi justisi tentang pemakaian masker. Yang terdapat sama petugas tidak pakai masker, itu ditilang. Proses penentuan tilangnya itu dengan sidang di pengadilan. Sidang tipiring yang terbuka untuk umum digelar pada hari Jumat 20 Agustus 2021 di Aula Gedung Pertemuan Kantor Kecamatan Tualang secara virtual dari Pengadilan Negeri Siak yang dipimpin Hakim Tunggal Rina Wahyu Yuliati SH, didampingi Panitera Pengganti Yudi Darmawan SH. Sebelum pembacaan putusan, Hakim meminta penyidik menghadirkan 39 pelanggar yang akan mengikuti sidang. Sahrul SHMH selaku PPNS yang ditunjuk sebagai penuntut umum menyampaikan bahwa pelanggar yang hadir mengikuti sidang sebanyak 22 pelanggar. Selanjutnya yang tidak hadir tanpa keterangan berjumlah 17 pelanggar. Sesuai aturan, ini kan lagi kondisi pandemi nih. Wajib pakai masker di luar rumah ya. Jangan diulangi lagi. Sudah ada aturannya. Cukup ya. Jadi setelah tadi mendengar apa yang disampaikan oleh penyidik PPNS dan tidak ada keberatan dari para pelanggar, sekarang saatnya hakim untuk memberikan putusan atas perkara ini. Dengarkan baik-baik ya. Pada pokoknya, putusan demi keadilan yang Maha Esa, putusan demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, memperhatikan ketentuan tentang peraturan daerah
dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dalam perkara ini mengadili: 1. Menyatakan para pelanggar yang identitasnya tersebut dalam berkas perkara ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar Perda nomor 4 tahun 2020 Kabupaten Siak. Yang kedua, menjatuhkan denda kepada para pelanggar yang telah hadir dalam sidang justisi hari ini masing-masing sebesar Rp49.000 dan biaya perkara masing-masing sebesar Rp1.000. Sedangkan untuk para pelanggar yang tidak hadir dalam sidang justisi pada hari ini, jatuhkan denda kepadanya masing-masing sebesar Rp74.000 dan biaya perkara masing-masing sebesar Rp1.000. Demikian diputuskan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari ini, Jumat, tanggal 20 Agustus 2021 oleh Hakim Tunggal yang meriksa perkara dampingi oleh Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Siak Singapura, dihadiri oleh penyidik PPNS dan di hadapan para pelanggar. Demikian sidang selesai dan ditutup. Dari hasil putusan sidang, masing-masing pelanggar diwajibkan membayar denda yang telah diputuskan oleh hakim. Dari Kecamatan Tualang, Uci Toro melaporkan. Demikian informasi tadi menjadi penutup kabar Siak hari ini. Anda dapat menyaksikan informasi lainnya di kabar Siak dan Siak TV Official, serta fanpage Siak TV News. Saya Yunisara, mewakili sekerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Tetap patuhi protokol COVID-19. Sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.